Oke, 12 AKL. Kembali lagi bersama Miss untuk pembahasan PT Sejahtera part ketiga. Di part 3 ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Pada dasarnya kemarin kan sudah selesai, sudah bisa menyusun, dan mungkin di sini penjelasan yang saya berikan bisa membantu kalian untuk memahami lagi atau sekedar mengingat lagi. Nah, untuk diketahui bersama, dalam menyusun laporan keuangan ketika nanti kalian mengerjakan soal UKK, itu kalian akan diberikan waktu selama 2,5 jam, 2 jam 30 menit. Jadi di sana kalian harus menyelesaikan penyusunan jurnal penyesuaian sampai dengan raja saldo setelah penutupan. Nah, kita langsung saja masuk ya. Oke, untuk soal menyusun laporan keuangan sudah jelas di sini yang akan mereka panitia siapkan, ataupun nanti kalau pada saat kita simulasi atau pada saat UKK-nya juga akan disiapkan. Yang pertama, neraca saldo per 30 November 2018. Kenapa ini penting? Kenapa ini perlu? Kenapa kira-kira? Ya, karena dia pasti akan dipakai untuk penyusunan neraca lajur. Ya. Lalu dokumen penyesuaian, kemudian ada jurnal penerimaan kas, lalu ada jurnal pengeluaran kas dan buku kas kecil atau petty cash jurnal. Ya, itu akan disiapkan di sana sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sebelum menyusun laporan keuangan, pasti kalian wajib untuk menyusun penyesuaian ya. Jadi sedikit diralat, tadi kalau dibilang di sini per November, ini salah. Harusnya bukan per November, tapi per Desember 2018, oke ya. Nah, kita sekarang mulai dengan menyusun jurnal penyesuaian. Dan biasanya ini menjadi bagian yang selalu kalian takutkan karena seringkali salah paham. Ada yang jurnalnya sudah benar tapi angkanya salah. Nggak masalah, semuanya masih bisa dipelajari. Seandainya pun nanti jumpa berdasar ujian kalian yang betul-betul nggak bisa, tetaplah isi, jangan sampai dikosongkan. Ya, kita mulai dengan penyesuaian yang pertama. Di sini sudah ada evidence number-nya, nomor buktinya. Lalu di sini ada informasi tentang penyesuaian persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Nah, kalau seperti ini bunyi kalimatnya, maka untuk persediaan barang dagang tidak perlu untuk dilakukan jurnal penyesuaian karena sudah dicatat dengan kondisi sebenarnya yang tertera di kartu. Ya, jadi kita cukup mencatat penyesuaian untuk persediaan supplies. Nah, untuk penyesuaian sendiri sebenarnya saya sudah pernah sampaikan di beberapa link YouTube sebelumnya. Mungkin kalian bisa perhatikan lagi tentang materi siklus dagang karena di sana ada pembahasan jurnal penyesuaian. Jadi saya tidak akan bahas panjang tentang ini ya. Nah, yang pertama, untuk persediaan supplies atau penyesuaian perlengkapan itu pasti kita wajib untuk menentukan dia pakai pendekatan apa. Caranya gimana? Kita harus lihat dulu ke neraca saldo. Di neraca saldo tertulis dengan nama apa? Supplies expense atau store supplies. Nah, kedua-duanya kebetulan ada dan kedua-duanya punya nilai. Kalau seperti ini kondisinya, kamu wajib memakai store supplies sebagai dasar pencatatannya. Ya, artinya kita akan mencatat nilai yang terpakai. Informasi penyesuaian bilang apa? Informasi penyesuaian bilang persediaan supplies itu 3 juta. Kalau dibilang persediaan berarti terpakai atau tersisa? Otomatis itu tersisa. Makanya terpakai bagaimana? Tinggal kamu kurangi saja si berapa nih? 7.600.000 ya. 7.600.000 dikurangi dengan yang ada di informasi penyesuaian 3 juta. Maka penyesuaian kita akan dicatat sebagai ini. Penyesuaian kita akan dicatat seperti ini. Surplus expense pada store surplus sebesar 4.600.000. Ya, ingat yang menjadi dasar itu pasti akan pindah tempat. Ya, penyesuaian yang berikutnya. Nah, untuk penyesuaian kedua ini juga gampang. Ini ada 3 akun yang pasti tidak akan pernah meleset. Yang pertama adalah akun interest income, lalu akun bank service charge, ya, dan satu lagi akun cash in bank. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya adalah kalian mencatat dulu yang punya angka. Bank service charge punya angka di debit, interest income punya angka di kredit. Nah, berarti ada selisih. Selisih ini akan kita catat di mana? Tergantung. Bisa saja nanti selisihnya berada di sebelah kredit, bisa saja selisihnya berada di sebelah debit. Ya, jadi intinya isi dulu yang punya angka. Ya, kita lanjut penyesuaian yang ketiga. Cadangan kerugian piutang. Nah, untuk penyesuaian cadangan kerugian piutang, ini ayat jurnalnya pasti sama, tidak akan pernah berubah atau berbeda.
Di debitnya pasti bad debt expense, kreditnya pasti allowance kalau dia pakai metode cadangan. Tapi kalau dia pakai metode langsung, maka di kreditnya adalah account receivable. Nah, kenapa angkanya bisa 601.500, Miss? Jelas. Informasi penyesuaian bilang apa? Ditaksir 5% dari saldo piutang dagang. Nah, 5% dari nilai account receivable kita. Dari mana kita bisa tahu nilai account receivable kita? Maka kita lihat ke soal. Berapa nilai account receivable atau piutang? Lihat di soal. Account receivable kita nilainya adalah 92 juta 30. Nah, 92 juta 30, nah itulah dia 5% dari nilai AR. Ya, 5% dikali 92 juta 30, dapatlah hasilnya. Hasilnya berapa? Dapatlah hasilnya 4.601.500 ya. Lalu karena di informasi neraca saldo itu kan ada nilai allowance for doubtful debt. Nih ya, 4 juta. Berarti ini wajib dikurangi. Ya, tidak boleh langsung tulis si angka 460.500. 460.500 ini akan tersaji di neraca saldo setelah penyesuaian atau di trial balance after AJP yang di neraca lajur. Ya, dikurangi sehingga dapat hasilnya 601.500. Nah, inilah yang akan kita catat. 601.500. Oke, lanjut ke penyesuaian yang berikutnya. Penyesuaian keempat. Ya, keempat, prepaid trend. Nah, penyesuaian keempat dan kelima ini sama seperti yang pertama tadi tentang persediaan surplus. Kita lihat di neraca lajur itu tercatat dengan di neraca saldo itu tercatat dengan nama prepaid trend atau run expense. Kita lihat di neraca saldo ada run expense dan ada angka, kemudian ada prepaid trend dan ada angka. Berarti dasar pencatatannya adalah prepaid trend. Ya, dasar pencatatannya adalah prepaid trend, berarti otomatis prepaid trend akan pindah tempat, tidak lagi di debit tapi di kredit. Nah, berarti akan mencatat yang terpakai atau tersisa. Tentu yang terpakai. Lihat di penyesuaian informasinya bilang apa? Beban. Berarti ini kepakai atau tersisa? Udah otomatis pasti itu yang terpakai. Makanya seperti ini pencatatan kita. Nilainya tidak perlu dicari, tapi langsung catat saja. Seperti yang ada di soal. Begitu juga dengan prepaid insurance. Di sini tercatat dengan nama insurance expense. Ada insurance expense di sini? Insurance expense. Ada nggak ya? Ada nih ya. Ada angka, lalu ada prepaid trend, prepaid insurance ada. Dan ada angka, berarti menjadi dasar adalah prepaid insurance. Berarti sama, dia pasti akan pindah tempat. Informasi penyesuaian bilang apa? Informasi penyesuaian bilang beban asuransi, berarti ini sudah jadi beban. Perlu cari nilai? Tentu tidak. Makanya kita catat dengan nama akun penyesuaiannya seperti ini. Oke ya, next penyesuaian berikutnya. Nah, untuk penyesuaian aktiva tetap, akhir jurnalnya pasti seperti ini. Pasti sama, debitnya pasti bukan penyusutan, kreditnya pasti akumulasi. Makanya kita catat seperti ini. Debt expense building, accumulate debt building. Miss, boleh nggak debt expense building sama debt expense equipment digabung? Boleh, nggak masalah. Yang penting angkanya tidak salah dan posisinya tidak salah. Ya, next penyesuaian berikutnya. Biaya listrik, bla bla segala macam akan dibayar nanti Januari 2019. Padahal kita mau buat di pencatatan 2018. Berarti segala sesuatu yang kita bayar nanti akan menjadi, ya pasti akan menjadi utang. Makanya kita mencatat dengan nama akun water, telepon, electricity expense sebagai accurate atau utang beban. Ya, yang terakhir penyesuaiannya. PPh badan dibilang akan dibayarkannya nanti Januari 2019 dengan tarif 1% dari pendapatan bruto. Nah, sesuatu yang akan dibayar nanti itu akan tetap menjadi income tax payable, menjadi utang. Bagaimana Miss kalau dia bayarnya di Desember juga? Berarti di sini bukan utang tapi kas. Ya, kenapa bisa dapat nilai 603.000 Miss? Dari mana jalannya? Sini dibilang tarifnya adalah 1% dari peredaran bruto atau sales. Nah, 1% dari peredaran bruto atau sales itu kita harus tahu dulu sales kita yang mana saja. Nilai salesnya pertama berasal dari nilai sales di sales journal. Jadi, kamu bisa lihat di sales journal kamu, mana dia? Sales journal kamu, kita lihat di sana nilai salesnya. Nih, nilai sales kita ada 46.500 ya. Artinya ini sales kita di Desember 2018 ya, bukan sales yang sudah digabungin dalam buku besar plus saldo awal, bukan. Lalu sales bisa dijumpai di mana lagi? Tentu ada di cash receipt. Berapa nilainya? 13.800. Makanya itulah yang kita catat di dalam nilai sales peredaran bruto.
46.500 dan 13.500 sehingga totalnya 60.300.000. Artinya 60.300.000 ini adalah nilai peredaran bruto kita atau nilai sales kita selama bulan Desember. Ya, nah tarifnya adalah 1%. Ya udah tinggal kali 1% kali 60.300. Maka inilah pajak pajak penghasilan atau PPh yang wajib dibayar nanti oleh perusahaan. Ya, sampai di sini paham ya? Lalu silakan ditotal seperti biasa dan nilai harus balance. Nah, selesai mengerjakan adjustment jurnal, kalian wajib menyusun yang namanya neraca lajur. Ya, menyusun neraca lajur itu gampang banget. Sumbernya pertama itu pasti datang dari sini ya, dari sini. Ya, tinggal meng-copy paste saja semua angka di sini, nomor akun, nama akun, angka debit kredit tinggal copy paste. Lalu setelah itu diisi dengan kolom adjustment entries datang dari mana? Tentu dari sini. Ya, tinggal diisi sesuai dengan posisinya di mana. Ya, lalu trial balance after AJP atau yang saya biasa sebut dengan masa depan itu berasal dari contohnya ya. Contohnya nih petty cash. Di trial balance ada 1450, adjustment kosong berarti trial balance-nya 1450. Lalu kenapa bisa trial balance cash in bank-nya seperti ini? Karena ada transaksi trial balance debit, adjustment-nya debit boleh ditambah. Ya, itu juga harus balance. Kuncinya ini benar, dia jawabannya balance. Lalu setelah selesai semua data ini di masa depan, maka kita tinggal masukkan ke dalam kolom income statement. Income statement itu isinya adalah akun-akun yang berada di nomor berapa? Dimulai dari nomor 4. Sales, cost of goods sold, keluarga pembelian semuanya, beban, pendapatan luar muka itu catat di income statement. Sementara balance sheet 1 sampai 3 itu catat di sini ya, catat di balance sheet. Nah, nanti pasti kalian akan menjumpai nilai di bagian income statement ini tidak akan sama debit dan kreditnya. Ya, kalian bisa nandain. Kalau di income statement kreditnya lebih besar ketimbang debit, logikanya kredit kan berisi penjualan, berarti lebih masuk atau uang masuk, sementara debit itu uang keluar. Logikanya kalau uang masuk lebih besar ketimbang uang keluar, pasti kita mengalami laba. Nah, kalau di income statement selisihnya ada di sebelah debit, pasti di balance sheet selisihnya ada di sebelah kredit dan mereka harus sama. Kalau salah berarti kalian benar. Seperti itu ya. Oke ya, tidak susah lah kalau untuk menyusun neraca lajur. Nah, setelah selesai menyusun neraca lajur, kerja berikutnya adalah menyusun laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu sumber pencatatannya dari mana? Nggak usah susah-susah. Laporan laba rugi sumber pencatatannya dari sini, dari income statement. Semua angka yang ada di income statement itu kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi, disajikan dalam bentuk laporan seperti ini. Nah, yang jadi masalah itu kita nggak tahu nih yang ditambah mana, yang kurang mana ya. Saran saya adalah kalian harus ingat kembali tentang aturan debit kredit. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bisa hafal aturan debit kredit, kamu pasti akan susah menentukan ini positif atau negatif. Ya, contohnya saja, kita lihat di sini ada sales. Ada berapa nih keluarga sales? Kalau kita lihat ada sampai sales return. Ada 5. Tapi 3 itu posisinya normal yang di kredit, sales kan di kredit. Tapi ada 2 yang berada di sebelah debit. Nah, kalau yang berada sebelah debit seperti ini, berarti kita bisa tandai kalau ini transaksinya sifatnya mengurang. Masa sinis? Coba kita lihat di laporan laba ruginya. Benar nggak? Kalau sales discount sama sales return itu kurang. Sales discount ini sama sales return. Nah, dia sifatnya pasti mengurang. Nah, ya. Lalu kita buktikan lagi, coba lihat. Keluarga pembelian, cost of goods sold segala macam yang keluarga nomor 5. Tapi ada satu akun yang berada di sebelah kredit, yaitu purchase discount. Berarti transaksinya tambah atau kurang? Kurang miss karena dia berada di sebelah kredit, sementara kan purchase itu normalnya di debit. Coba kita lihat, benar nggak purchase discount itu di laporan keuangan sifatnya kurang? Iya benar. Nah, jadi seperti itu ya, untuk mengingat dan mengetahuinya. Ya, lalu laporan laba rugi tinggal pindahkan semua angka dan kamu jangan khawatir, semua keterangan ini pasti nanti disediakan. Hanya saja tambah kurangnya ini yang kalian harus tahu posisinya di mana. Ya, bisa diperhatikan dan lihat yang sudah kalian kerjakan kemarin. Tandanya benar, nilainya ini pasti akan sama. Sama dengan apa? Sama dengan selisih yang ada di sini. Sama. Kalau sama berarti pasti benar. Ya, kita lanjut ke laporan beban ekuitas.
Nah, kalau dulu laporan perubahan ekuitas kita itu hanya mencatat tentang yang si ini, modal usaha. Tapi karena ini PT, berarti dia punya modal saham sama modal usaha. Nah, modal saham itu hanya mencatat common stock aja. Ini nilai dari mana, Miss? Nilainya itu datang dari, kamu bisa lihat di balance. Ya, kita lihat common stock di balance. Ini ada 400 juta. Maka kita catat di sini 400 juta. Tidak ada income, tidak ada dividen, masuk 400 juta. Lalu return earning, ini dari mana? Ini juga sama, dari neraca lajur di kolom balance. Kita lihat return earning 330 juta. Nah, seperti itu, 330 juta. Net income dari mana? Net income itu datangnya dari sini. Laba rugi. Lalu dividen. Dividen dari mana? Sama. Ini juga lihat di neraca lajur, kita lihat dividen. Dividen ada 40 juta di sebelah debit. Di sebelah debit. Sementara di keluarga modal, logikanya kan di kredit, berarti otomatis transaksi ini sifatnya apa? Sifatnya mengurang. Makanya di sini dicatat minus. Silahkan kalian hitung dapat hasilnya ini, lalu untuk mendapatkan modal akhirnya, balance-nya ini 730, dan income datang dari mana? Datang dari ini, diselisihkan. Ya, baru hasil ini benar kalau total yang di sini sama di sini tambahin hasilnya ini, total yang di sini sama di sini tambahin juga hasilnya ini, jadi sama. Kalau soal lebih benar. Lanjut kita ke neraca. Untuk neraca berarti sumber pencatatan dari mana? Tentu dari sini. Dari kolom apa? Dari kolom balance sheet. Ya, tinggal pindahin aja. Nah, sama seperti tadi yang laba rugi, kalau ada transaksi yang nilainya tidak di posisi normal, berarti dia sifatnya mengurang. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, nilai common stock ini tidak ambil dari neraca lajur, tapi ngambilnya dari sini. Ya, dari sini dan hasilnya harus ini. Jadi, seperti itu menandanya benar. Tanda kerjaan kalian benar adalah nilainya sama atau balance. Oke, kita lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas, sumber pencatatannya itu dari jurnal khusus apa aja? Ada dari cash receipt journal untuk arus kas masuk, cash payment journal untuk arus kas keluar, dan petty cash journal juga untuk arus kas keluar, dan juga dari adjustment journal kalau diperlukan. Nah, sini saya sudah tandakan penjualan tunai, saya tandain dari CRJ, lalu penerimaan tunai juga dari CRJ. Nah, diambil nilai cash in bank. Semua pencatatan yang sumbernya dari CRJ atau dari CPJ atau dari petty cash itu ambil nilai kasnya. Ya, kecuali yang dari adjustment journal itu ambil nilai kejadiannya. Karena interest income berarti yang diambil nilai interest income. Sementara kalau yang ini bank service charge berarti ambil nilai bank service charge. Ya, lalu saldo kas awal ini datang dari mana? Ini dari saldo petty cash plus cash in bank periode November 2018. Saldo awalnya. Ya, saldo awalnya itu bisa lihat di soal. Ya, lalu saldo kas akhir ini untuk membuktikan pekerjaan kita benar. Laporan arus kas kita benar atau salah. Membuktikannya adalah nilainya ini berasal dari sini. Kalau kamu perhatikan, nih, si petty cash sama cash in bank, kalau dijumlahin hasilnya itu pasti sama. Dengan tadi coba kita jumlahin ya. Sama dengan ini ditambah hasilnya 2174, 244, 150. Hasil di situ juga sama. 217 ya. Coba kita lihat dulu tadi berapa hasil saya. Iya, kan? Sama kan? Jadi seperti itu. Ya, menandakan pekerjaan kamu benar. Oke, selesai menyusun cash flow, kita lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini gampang. Jurnal penutup itu tujuannya adalah untuk menutup atau mengenalkan akun nominal. Akun nominal itu apa? Akun yang nomor akunnya 456. Artinya di neraca lajur dia ada di mana? Di neraca lajur dia ada di kolom income statement. Jadi semua akun yang ada di income statement ini wajib ditutup atau dinolkan. Plus akun dividen yang ada di balance sheet. Wajib ditutup. Makanya kita catatnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini sales sampai dividend income ini kan di neraca lajur itu berada di sebelah mana? Sebelah kredit. Maka ketika ditutup dia akan pindah. Dari kredit dia pindah ke debit. Lalu kreditnya adalah income summary. Datang dari mana ini? Penjumlahan dari semuanya. Sementara yang ini semua akun yang berada di sebelah debit pindah ke sebelah kredit. Nah, debitnya apa? Income summary, hasil penambahan atau penjualan dari bagian kredit. Nah,
Lalu setelah itu kita harus menutup dividen. Ini boleh, kalian boleh lihat dari raca lajur bagian dividennya, bagian dividen, atau juga boleh lihat dari sini. Nilai dividennya ini harus ditutup, ya. Lalu terakhir menutup laba atau rugi. Nah, ini datang dari mana? Datangnya adalah membuktikan dari sini. Income summary yang di sebelah kredit sama income summary di sebelah debit itu kalian selisihkan. Hasilnya pasti 122, 260, 463. Ya, hasilnya pasti ini. Coba kita buktikan benar nggak? Kalau misalnya benar, berarti kalian benar. Nah, benar ya. Dan nilai ini kalau kalian ingat nilainya harus sama dengan apa? Harus sama dengan yang ada di laba rugi. Jadi semuanya itu bertautan. Jadi sebenarnya tanpa secara nggak langsung kalian udah bisa melihat dan nilai kerjaan kalian itu benar atau enggak. Ya, seperti itu. Lalu selesai membuat jurnal penutup, nah kita langsung masuk ke raca saldo setelah penutupan. Sebenarnya ini gampangnya raca saldo penutupan ini adalah berasal dari neraca lajur juga. Kalau jurnal penutup tadi dari neraca lajur kolom income statement, kalau NSSP itu dari neraca lajur kolom balance sheet. Ya, semuanya pindah, semuanya ke sana kecuali angka apa? Kecuali angka common stock sama return earning itu tidak lagi seperti ini, tapi sesuai dengan yang ada di sini. Sementara dividen sudah nol, jadi tidak ada lagi. Hasilnya seperti ini dan hasilnya balance. Ya, sebenarnya dan seharusnya ketika kalian menyusun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, kalian itu wajib melakukan posting. Tapi itu tergantung soal. Jikalau memang soal misalnya tidak ada menyiapkan posting buku besar seperti ini ya, jawabnya hanya jurnal penyesuaian, raca lajur, sampai raca saldo setelah penutupan, tapi tidak ada buku besar, berarti kan tidak perlu posting. Tapi kalau ada, kalian wajib posting. Itu gimana, Miss? Nah, sebagai informasi saja. Kalau misalnya dia ada, berarti kan harus posting seperti ini. Tuh. Adjustment di posting, kemudian misalnya ya, ada yang adjustment sama closing, biar nampak. Kalian bisa lihat di sini. Nah, contohnya ini adjustment-nya di posting seperti biasa, kayak posting biasa, lalu closing dan nilainya 0. Ini untuk membuktikan bahwa akun nominal itu sudah di 0. Seperti itu. Jadi, itu saja untuk pembahasan PT Sejahtera. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Silakan pelajari video ini dengan baik dan semoga membantu kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar.